Halo sahabat Seluk-Beluk, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam video serial Seluk-Beluk Aglonema. Suatu ketika saya pernah upload video singkat mengenai teknik berkomunikasi dengan tanaman. Kenapa? Karena dari komunikasi tersebut memberikan kita berbagai indikator mengenai kondisi kesehatan tanaman secara umum. Dan kali ini di depan kita ada sebuah tanaman aglonema. Ya, dulu saya belinya notanya balapati kalau nggak salah. Kita lihat, daunnya menguning teman-teman. Langsung dua lagi. Pada tanaman aglonema, daun menguning bisa disebabkan karena banyak sekali faktor. Bisa karena faktor eksternal, bisa juga karena faktor internal. Faktor internal itu terkait dengan kecukupan nutrisi biasanya. Kekurangan zat tertentu, dalam hal ini yang lebih sering ditemukan adalah kekurangan hara mikro, seperti misalnya tembaga, kemudian klor, kemudian zat besi, mangan, menyebabkan tanaman daunnya menjadi kuning karena kesulitan. Mereka tidak punya kemampuan untuk membentuk zat klorofil atau zat hijau daun. Dari faktor eksternal, kebanyakan cahaya matahari, ya daun aglonema bisa kuning dan terbakar. Kekurangan sinar matahari juga bisa menyebabkan daun menjadi kuning. Dan faktor eksternal lainnya mungkin media tanamnya terlalu basah, bisa menyebabkan daun menjadi kuning. Sementara media tanam yang terlalu kering dan kekurangan cairan pun bisa menyebabkan daun menjadi kuning. Dan yang tidak kalah mengerikan adalah serangan makhluk-makhluk yang bernama serangga atau sering kita sebut dengan insek. Di dalam dunia pertanian dikenal sebagai OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, insek ini ada juga yang terdiri dari kutu atau tungau, ada juga insek biasa. Tapi kebanyakan dalam kasus daun menguning ini adalah ulah akibat tungau. Seperti misalnya spider mite atau laba-laba. Itu tungaunya bermacam-macam, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan mereka sulit sekali apabila kita cari dengan mata telanjang. Nah, untuk memastikan lebih lanjut, sebelum kita cari yang lain-lain, kita pastikan keadaan akar tanamannya sehat. Makanya ini saya buka. Kita lihat, wah, mereka sehat loh. Lihat akarnya bagus, putih-putih dan beranak. Anaknya ada dua, teman-teman. Nah, sobat seluk-beluk melihat kondisi perakaran yang seperti ini, apalagi mereka telah menumbuhkan anakan, sementara kalau kita lihat batang juga sehat, jelas bahwa kendalanya bukan dari media tanam yang basah atau media tanam yang terlalu kering, dan bukan juga ya kepanasan atau kurang sinar matahari, karena memang sehari-hari kondisi hidup mereka saya perhatikan. Mari kita periksa bagian ketiak dahan yang kita curigai terdapat OPT atau organisme pengganggu tanaman. Wah, teman-teman lihat di sini ada penumpukan kotor sekali ketiaknya sampai masuk ke dalam. Yang di sebelah sini juga ada tuh. Teman-teman, tungau atau OPT yang berbentuk tungau itu banyak sekali macamnya dan mereka senang sekali hinggap di dahan tanaman inang untuk diserap sari-sari nutrisinya. Ada yang suka hinggap di daun, tapi banyak loh yang hinggap atau hidup di ketiak dahan, sehingga kita kesulitan mengidentifikasi kalau tanaman kita diserang tungau. Jenis-jenis hama tungau ini banyak ya teman-teman. Ya tuh, ada tungau kuning, ada tungau merah, ada tungau jingga, ada tungau apa lagi lah. Dan mereka ini karena ukurannya kecil sekali, hanya sekitar 0,2 mm, itu sulit dilihat dengan mata telanjang. Sobat seluk-beluk, daun-daun yang sudah menguning akibat sari-sari makanannya dirampok oleh tungau ini tentu saja tidak akan pulih, makanya harus kita lepas agar mempercepat pemulihan kondisi mereka. Nah, tapi jangan ditarik ya teman-teman, tapi gunakan pisau tajam untuk menyayat hanya bagian luar dahan. Karena setelah disayat bagian luarnya, dia akan mudah sekali ditarik. Dan ini kita lihat, aduh ini betul-betul kotor sekali dan sudah menempel. Tumpukan komunitas tungau, rupanya mereka bersemayam di sana. Dan ini satu lagi juga tidak akan pulih, maka kita lepas saja.
kita sayat bagian luar tapi sedikit saja, disenggolkan saja dengan ujung pisau, dia akan mudah dilepas. Jadi teman-teman jangan tarik paksa, tapi disayat dulu sehingga dia bisa dilepaskan dengan mudah dan tidak perlu menimbulkan luka pada bagian batang aglonema kita. Sobat Seluk-Beluk, seneng ya ngeliat kayak begini. Ya, untung saya bongkar tadi medianya. Kalau enggak, saya malah nggak tahu kalau ada anakan aglonema yang sampai kepalanya nengok tuh ketiban media tanamnya terlalu. Saya memang tanam dalam ya. Aglonema itu saya tanam sampai dalam sehingga anak-anaknya terpendam dan sulit muncul ke permukaan. Dan teman-teman, sepertinya ini akan saya tanam kembali dengan media tanam yang tadi kita bongkar karena ini kondisinya masih baik. Semoga tungau-tungau ini bisa segera pergi dan tidak kembali lagi. Itulah teman-teman kenapa aglonema suka mandi. Sebaiknya dimandikan karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya serangan organisme pengganggu tanaman atau makhluk-makhluk lain yang dapat saja mengganggu pertumbuhan aglonema kita. Sayang sekali kan kalau nutrisinya sudah baik, sinar mataharinya sudah baik, aerasi udaranya sudah baik, kemudian makanannya juga sudah cukup, aglonemanya tumbuh sehat, tapi ternyata mereka tetap saja rusak lagi karena diserang oleh OPT, organisme pengganggu tanaman. Dan organisme pengganggu tanaman ini tidak melulu juga tungau atau insek-insek lain yang tampak dan terlihat oleh mata, tapi bisa berupa bakteri, bisa berupa serangan fungi atau jamur. Makanya kegiatan membersihkan daun-daun aglonema bolehlah dijadikan sebagai sebuah kegiatan rutin 1 bulan atau 2 bulan sekali minimal. Dan ini segera saya tanam kembali dengan media tanam yang tadi. Semoga si tungau-tungau ini tidak akan pernah kembali lagi, walaupun itu mustahil ya teman-teman, karena mereka hidup di alam bebas dan bisa datang kapan saja. Dan tungau ini untuk diketahui teman-teman, mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Umurnya memang singkat, hanya sekitar 2 bulan tungau itu umurnya, tetapi mereka bisa dewasa dalam usia 5 hari dan kemudian berkembang biak, bisa menghasilkan 1 juta ekor dalam 1 bulan atau dalam 30 hari. Teman-teman bisa bayangkan kenapa tungau ini bisa cepat sekali menyebar. Dalam satu kasus bisa pindah ke tanaman lain dengan tempo yang sangat cepat. Demikian Sobat Seluk-Beluk, semoga video ini bermanfaat bagi kawan Seluk-Beluk. Salam aglonema.